Halo, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Mendra Saputra Pakai. Saya biasa disapa dengan Hendra dengan NIM 25 100 131. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 di Universitas Nusa Cendana, program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sejarah ekonomi Indonesia, yaitu tentang masa stabilitas ekonomi, di mana pembahasan kali ini saya akan membaginya ke dalam 5 poin penting. Yang pertama itu adalah problema yang dihadapi, yang kedua itu adalah menyiapkan kondisi politik, yang ketiga itu adalah menyiapkan program ekonomi, yang keempat itu adalah program stabilitas ekonomi Oktober 1996, dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah hasil kebijakan. Dan yang pertama itu adalah problema yang dihadapi. Negara kita pertama kali dibentuk itu mengalami guncangan sosial politik dahsyat yang diikuti oleh pergantian rezim dan proses transisi yang belum tuntas, hyperinflasi tak terkendali, APBN yang mengalami ketekoran yang makin besar, kondisi prasarana sangat buruk karena bertahun-tahun tidak ada anggaran, bahkan sekedar untuk pemeliharaan minimal. Yang kelima itu adalah cadangan devisa nol, dan yang ke-7 itulah terjadi kelangkaan devisa akut yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku. Dan yang terakhir itu adalah dalam beberapa tahun terakhir produksi dalam negeri atau PDB stagnan dan bahkan merosot. Dan itu adalah beberapa problema yang dihadapi oleh Indonesia pada masa krisis tersebut. Dan yang kedua itu adalah menyiapkan kondisi politik, di mana ketika Indonesia mau membangun stabilitas ekonomi di Indonesia, otomatis Indonesia itu harus membangun stabilitas ekonomi yang memiliki fondasi yang kuat agar masalah-masalah ataupun masyarakat Indonesia itu percaya bahwa setiap kebijakan yang diambil itu benar-benar memiliki dampak positif yang berkepanjangan terhadap ekonomi di Indonesia, seperti ekonomi yang inflasi yang terkendali, kegiatan ekonomi yang lebih normal, pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan. Selanjutnya itu yang ketiga ada menyiapkan program ekonomi, di mana pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia itu mengalami beberapa masalah seperti apa? Seluruh devisa yang tersedia tidak cukup untuk menutup kebutuhan devisa, impor terancam, dan kegiatan ekonomi dalam negeri pada umumnya perlu dicari langkah segera untuk mengatasinya, di mana ada 2 langkah mendesak yang diputuskan untuk dilaksanakan pada masa kala itu. Yang pertama itu adalah mendorong ekspor dengan merombak sistem kurs devisa ganda dan berbagai aturan perdagangan yang menghambat kegiatan ekspor. Dan yang kedua itu adalah merundingkan perjadwalan kembali utang yang ada dan sekaligus pinjaman yang baru. Yang keempat itu adalah program stabilitas ekonomi Oktober 1966, di mana ada 4 pilar utama yang digunakan oleh pemerintah pada kala itu untuk mengatasi atau untuk menjalankan program stabilitas ekonomi. Yang pertama itu adalah kebijakan dikontrol, di mana kebijakan ini bertujuan melepaskan perekonomian dari belenggu pembatasan-pembatasan, pengaturan-pengaturan ataupun prosedur birokrasi yang memasung kegiatan ekonomi. Yang kedua itu adalah kebijakan fiskal, di mana pemerintah itu menerapkan yang namanya itu disiplin anggaran, di mana pemerintah itu mengintensifikasi pajak dan juga penghematan pengeluaran departemen-departemen, dan juga itu yang terakhir itu adalah pengurangan subsidi yang besar-besaran terhadap masyarakat dan juga BUMN. Yang ketiga itu mereka menggunakan yang namanya kebijakan moneter, di mana mereka menggunakan bank sentral untuk mengatur ataupun mengatur jumlah peredaran uang. Yang terakhir ataupun yang keempat itu adalah kebijakan neraca pembayaran, di mana pemerintah itu memastikan bahwa uang yang keluar itu tidak jauh lebih besar daripada uang yang masuk. Poin yang kelima itu adalah hasil kebijakan, di mana setelah Indonesia melakukan setiap program stabilitas ekonomi pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, pada masa kala itu Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, di mana laju peredaran uang, peningkatan uang pada masa kala itu mulai terkendali, inflasi mulai terkendali, dan juga masyarakat mulai memegang uang lebih lama, dan roda pertumbuhan ekonomi pada saat itu mulai berjalan dengan lancar. Baik, sekian dan terima kasih.